Puji nama Tuhan. Selamat sore saya ucapkan untuk kita semua yang beribadah secara langsung di tempat ini, dan saya ucapkan juga selamat sore buat jemaat GPDI Maranatha yang menyaksikan live streaming pada saat sore hari ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita selalu bersyukur. Biarlah kita selalu mengucap syukur untuk firman Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita.
kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Kalau sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan yang tinggal di kampus, dan begitu juga jemaat Tuhan yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami lewat live streaming. Tuhan berkati ibadah kami ini, sehingga ibadah ini mendatangkan berkat khusus bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam peperangan rohani ini. Terima kasih Tuhan, awal sampai selesai hamba serahkan ibadah ini kepada teman Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanan kami, hamba serahkan itu kepada Bapa di sorga. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kuduskan kami semuanya, segala roh yang bukan daripada Tuhan, pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, hamba hukum itu, hamba tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, saya rindu kita semua yang ada di tempat ini dan yang sedang menyaksikan live streaming, kita semua sorakan salam Pentakosta kita pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang semangat sekali lagi ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya pada saat sore hari ini kita bersuka cita. Amin.
kebenaran firman Tuhan. Kita siap untuk ditaburi firman Tuhan, untuk diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita bagaikan tanah kering.
Saudara Michael berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami pada sore hari ini bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami pun telah datang dengan menaikkan segala puji-pujian yang mengagungkan Engkau, yang telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hendaklah setiap puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di pandangan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, mungkin firman itu akan mengajari kami ya Tuhan. Hendaklah Tuhan, Engkau menguatkan kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Jikalau firman-Mu itu menegur kami ya Tuhan, hendaklah kami bisa bertobat di pandangan-Mu ya Tuhan, dan kami bisa melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hendaklah Engkau otoritas secara pribadi bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, urapan pribadi-Mu ya Tuhan telah Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan hidup kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami pun menyerahkan ya Tuhan di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak senang dengan penyampaian kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tetapi kami bersatu hati pada sore hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, bagi kami yang ada di tempat ini dan begitu juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang di rumah ya Tuhan, bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore bagi kita yang ada di kampus, dan begitu juga jemaat yang mengikuti atau yang ibadah bersama-sama dengan kami, tetapi karena ada PPKM dari pemerintah harus mengikuti live streaming di rumah. Sebelum saya melanjutkan ulangan, saya mengingatkan kembali kepada kita firman Tuhan pada hari Minggu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 dari Ulangan pasal yang ke-26 itu prinsipnya begini. Untuk orang Israel, kalau garis utamanya itu kalau mereka setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, sama seperti di dalam Maliaki pasal yang ketiga itu, ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tetapi lebih khusus lagi, ada perbedaan antara sesama orang percaya juga. Jadi sudah beriman, tetapi di antara orang beriman itu tetap ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kalau saya meminjam kata-kata Maliaki itu adalah mereka yang taat dan mereka yang kurang taat. Atau bahasa yang lebih mudah kita mengerti, mereka yang sungguh-sungguh dan mereka yang kurang bahkan tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ayat 17, 18, 19, kalau kita perhatikan di situ, Allah seperti menawarkan, bagaimana responmu? Dari pihak Allah ada perjanjian begini. Bahasa Tuhan, apa janjimu? Dan ayat 17, 18, 19, terutama ayat 17, 18. Akhirnya Musa berkata, baiklah, Tuhan berjanji begini dan kamu sekarang juga berjanji begini. Maka ayat 19 dikatakan, kamu nanti menjadi orang-orang yang terhormat.
terpuji, dan sebagainya. Saya sering berkata begini, justru saat-saat beginilah sebenarnya kita dapat menunjukkan kepada sahabat secara sehari-hari, betul ada perbedaan antara anak Tuhan dengan orang yang tidak percaya, antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ada perbedaan. Kalau di dalam situasi normal, artinya semua sama-sama happy. Seolah-olah saya mengibaratkan semua kita pakai baju putih, semua kita pakai baju hitam, semua kita bisa pakai baju oranye yang sama-sama. Tidak ada perbedaan begitu. Tapi dalam kondisi begini, sebenarnya inilah saatnya kita tunjukkan benar firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ada banyak nyanyian-nyanyian Pentakosta yang lama. Saya memang tidak memahami siapa bapak-bapak gereja yang mengarang itu. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku gelisah dan susah. Tapi ku ingat cinta Yesus, bikin hatiku damai dan tenang. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita dan sebagainya? Dan jalan memperoleh itu dikatakan damai yang dia berikan sangat besar dan sebagainya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah, baik berlindung terus dalam naungnya Tuhan. Itu adalah nyanyian-nyanyian yang sederhana, menjadi pengakuan orang-orang Pentakosta pada awal-awal. Betul, berlindung kepada Tuhan itu sangat besar maknanya. Kita atau Tuhan bukan mempersalahkan kita punya banyak fasilitas. Tidak. Tuhan tidak mempersalahkan saudara punya ilmu. Tuhan tidak mempersoalkan saudara punya segala-galanya secara materi. Tapi nyanyian ini berkata, perlindungan yang terbaik adalah di dalam tangan Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kalau saya perhatikan begini, ini perjanjian Tuhan kepada orang Israel. Pertanyaannya, apakah itu berlaku untuk orang-orang percaya sekarang? Kalau umpamanya ada orang berkata tidak, saya terus berpikir, berarti Allah zaman dulu berbeda dengan Allah sekarang. Tuhan yang disembah oleh orang Israel berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang percaya sekarang. Pertanyaannya, apakah beda? Saya tidak tahu pandangan daripada orang-orang tertentu. Tetapi saya berkata, dan kalau saya lihat firman Allah, Allah itu tidak pernah berubah. Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang memanggil Abraham, Allah yang melepaskan orang Israel tanah Mesir, sama dengan Allahnya kita. Sama. Kalau memang dia sama, prinsipnya yang kedua, manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang beda apa tidak? Tentu tidak. Oleh sebab itu, bagi kita pun sebenarnya, bagi kita pun perjanjian Allah di dalam Ulangan pasal 26 itu, ayat yang ke-16 perlu kita sikapi. Perlu. Itu kuncinya, ayat 16 itu kuncinya. Ayat 17 itu merupakan kalau kita sudah setuju itu, baru akibatnya adalah ayat 19. Jadi artinya, kalau kita mengikuti itu semua dengan baik, maka pemeliharaan Tuhan yang sangat indah dan ajaib itu, perbuatan-perbuatan supranatural, perbuatan-perbuatan adikodrati yang dialami oleh Musa CS, itu akan dapat kita alami.
Tapi sebaliknya, tatkala kita tidak mengikuti, maka ada seperti peringatan Tuhan yang keras. Sampai dikatakan, aku dapat melenyapkan kamu dari bumi ini. Sepertinya tidak ada peringatan. Baru yang terakhir, kesimpulan saya dari Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Ada banyak orang hanya kepingin berkatnya, kepingin hasilnya. Tapi kalau Tuhan tunjukkan ini loh jalannya, disitulah banyak orang gagal. Ada banyak orang yang kadang-kadang hanya melihat hasil, tapi prosesnya tidak mau. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Allah itu di dalam perjalanan orang Israel, kadang-kadang kalau sudah menyatakan sikap, oh itu tidak tanggung-tanggung. Bunuh, bunuh. Mati, mati. Sepertinya tidak ada ampun. Jadi artinya, bagi kita pun demikian. Bagi kita pun demikian. Kalau umpamanya saudara melihat teman, sahabat, atau kalau saudara introspeksi kepada diri sendiri, mengapa saya? Jangan dulu termulialah. Mengapa saya sepertinya tidak ada perbedaan sejak percaya kepada Tuhan sampai sekarang? Itu tentunya bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya firman Allah. Kita tidak mengikuti proses itu. Di dalam hidup, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam masa depan, seolah-olah semua gelap. Padahal kalau saya perhatikan itu ayat 18, itu sesuatu yang sangat dahsyat. Itu dikatakan, kamu menjadi terpuji, ternama, terhormat, dan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Itulah yang diterjemahkan di dalam Ulangan pasal 28 itu ayat 13. Kamu bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Terpuji, ternama, terhormat. Kita bukan mencari itu, bukan. Ada orang yang mencari itu, kalau bahasa di sini, malahan semakin jauh. Itu pasti akan menjadi kenyataan kalau kita ikuti ayat 16. Kuncinya itu ayat 16. Jadi saya berharap kita bisa memperhatikan yang baik. Sekarang saya maju kepada pasal 27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Maaf, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan selanjutnya. Batu peringatan dan mezbah di gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengakurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah
Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Dan biasanya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau saya perhatikan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kalau agak dipreteli bisa banyak. Tetapi kalau saya perhatikan di situ saya hanya bagi dua, ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kitab Yosua. Kalau kita perhatikan waktu orang Israel keluar atau waktu orang Israel di dalam perjalanan mereka mengalami hambatan-hambatan tertentu. Terutama kalau kita memperhatikan di dalam Yosua pasal yang ketiga, waktu mereka mau masuk, mereka sering orang berkata begini, peristiwa sungai Yordan terbelah secara nalar itu sebenarnya lebih mengherankan dibandingkan dengan Laut Kolsom, Laut Tiberau. Sebab sungai Yordan waktu itu banjir. Dan kalau kita perhatikan, banjir sungai Yordan itu, tempat di mana mereka mulai melalui itu tidak ada angka berapa puluh kilometer ke atas. Itu dikatakan sangat meluap. Tetapi waktu mereka menyeberang itu, banjir itu seperti tertahan dan sebagainya, dan diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, ambillah batu dari situ dan mereka dirikan nanti di seberang. Nah, saudaraku, saya tidak akan menjelaskan itu di dalam konteks pelajaran. Tetapi saya menjelaskan ini di dalam konteks hubungannya perjalanan percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita amati di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 4, makna daripada batu itu didirikan adalah sebagai peringatan. Supaya mereka tetap melihat, supaya mereka tetap seolah-olah, kalau kita baca di dalam pasal 6 Hakim-Hakim, waktu Gideon dipanggil Tuhan, dia berkata begini, Tuhan, kenapa engkau panggil saya? Keluarga saya, keluarga yang bahasa sederhana sekarang, bukan orang terhormat, bukan orang terpandang. Akhirnya dia bilang begini, saya mendengar cerita leluhur-leluhur saya, bagaimana Tuhan menolong orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Tetapi sesudah saya lihat, mulai dari hakim yang pertama Otniel sampai sekarang, kok sepertinya Tuhan tinggalkan kami. Sepertinya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Di mana sekarang perbuatan itu? Kalau saya coba olahan lagi pikiran saya, seolah-olah Gideon berpikir, Tuhan itu masih mampu tidak menolong kami.
Akhirnya terjadi dialog yang panjang sampai kepada pasal 7. Baik, terakhirnya Gideon berkata begini, Tuhan, bahasa saya, janganlah marah kepada saya, tetapi saya perlu peneguhan dari Tuhan. Loh, apa Gideon? Begini Tuhan, kalau saya taruh kulit yang di atas ini basah, tapi yang di bawah kering, berarti Tuhanlah yang memilih saya. Bangunlah Gideon. Betul. Di atas ini basah kuyup, dapat dikatakan di bawah kering, diperas cukup banyak air. Sekali lagi Tuhan, mohonlah kasih karunia-Mu. Apa Gideon? Ini kering, tapi di bawah ini basah. Dibuat Tuhan seperti itu. Dan akhirnya Gideon berkata, saya siap melayani Tuhan. Kalaupun umpamanya kita perhatikan sekarang, bisa juga kita bertanya-tanya, loh Tuhan, apakah Tuhan masih bisa berbuat perkara-perkara besar? Seperti kepada Musa, kepada Isa, kepada Yakub, kepada yang lain-lain, kepada kami hari-hari ini. Artinya, Gideon seperti flashback. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya sudah jalan 51 tahun melayani. Mau ke 52 tahun. Saya pun kadang-kadang berpikir begitu. Waktu saya baru melayani, sepertinya begitu mudah Allah itu, bahasa saya, mendemonstrasikan apa yang saya rindukan, apa yang saya perlukan. Dibandingkan dengan sekarang, kadang-kadang sepertinya saya bertanya, Tuhan, apa toh yang kurang? Apa toh yang harus saya kerjakan? Jadi artinya begini, perlu kita selalu mengingat apa perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan, terutama mungkin kalau jemaat mundur kepada Ulangan mulai pasal 8, itulah yang selalu diingatkan Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel, kamu jangan macam-macam. Kamu harus ingat kamu dahulu hamba di tanah Mesir. Tapi kadang-kadang kalau orang Israel sudah marah kan, apalagi kalau sudah terkontrol, mereka itu jadi kadang-kadang, wow Tuhan, kami dulu di tanah Mesir makan bawang merah, makan bawang putih, makan begini-begini. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang jauh dari kenyataan. Jauh dari kenyataan. Kami dulu senang di Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir. Padahal mereka sendiri yang berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahan. Kami perlu kelepasan itu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang mudah kita terbuai. Kadang-kadang kita mudah tergoda. Kalau mungkin kita sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Ataupun mungkin bisa jadi tatkala kita di dalam keadaan terpuruk, mungkin kita coba kadang-kadang membanggakan apa yang pernah kita miliki. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, khusus soal peringatan ini, saya ulangi, kalau kita perhatikan perjanjian baru, khusus soal di dalam memperingati, yang paling memang ditekankan Tuhan adalah makan dari tubuh Tuhan, minum dari darah Tuhan. Itu satu perintah
yang harus dikerjakan oleh gereja di dalam memperingati perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu tidak ada, kalau kita perhatikan, perintah yang tegas yang diberikan Tuhan kepada gereja supaya kita memperingati. Sekarang kalau kita perhatikan dengan hidup kita hari-hari ini, bagi hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanan dengan air mata, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang memulai pelayanan dengan tangisan dan rintihan, dengan jerih lelah, bagi hamba-hamba Tuhan yang merintis pekerjaan Tuhan, mulai dari sendiri dan sebagainya. Sesudah itu mungkin menikah, ada anak dan sebagainya. Kadang-kadang juga bisa tergoda, entah karena pengaruh istri atau pengaruh anak-anak, sehingga seolah-olah lupa bagaimana Allah menyatakan perkara-perkara yang ajaib di dalam pelayanannya itu. Saudara-saudara, GPDI di Jalan Siranda sejak saya rintis tahun 76 itu menjelang 45 tahun. Tidak ada orang yang mendampingi saya. Tetapi puji Tuhan, walaupun memang mengalami banyak persoalan, mengalami berbagai macam tekanan dari dalam, dari luar, bahkan saya pribadi pun pernah berkata, beratnya pelayanan itu, saya berpikir sudahlah, umur 55 tahun, stop melayani Tuhan, jadi pengikut Tuhan yang baik saja. Tetapi tatkala mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan sudah kasih bonus 22 tahun dan masih tetap ada di dalam pekerjaan Tuhan. Dan tidak mungkin saya cerita bagaimana beratnya pelayanan itu. Sayalah yang mengalami. Saya yang mengalami. Mungkin anak-anak saya tidak terlalu mengerti bagaimana pergumulan saya. Tetapi tatkala saya mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, itu merupakan batu yang Tuhan suruh angkat. Gustav, ambil batu itu supaya kamu ingat apa perbuatan Tuhan kepada kamu. Dan tatkala saya kembali kepada hal itu, satu nyanyian Pantekosta memang, bahkan bukan satu nyanyian, ada banyak nyanyian Pantekosta zaman dulu. Kalau kita menyanyikan, itu betul satu pengalaman. Bila ku ingat cinta Tuhanku, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Betul. Kalau saya mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, kalau saya mengingat campur tangan, kalau saya mengingat bagaimana pembelaan Tuhan dalam segala-galanya, sebab Tuhan izinkan saya dipercayakan oleh pimpinan gereja untuk mengelola sekolah Alkitab. Apalagi sesudah Bapak T. Kim Kwi dipanggil Tuhan, angkatan 418 itu. Saya seperti sempat layang-layang putus. Itu saya anggap persoalan, tapi persoalan dari dalam saya tidak mungkin cerita. Saudara-saudara, jadi batu itu disuruh oleh Musa, ayo ini menjadi peringatan untuk kamu. Begitupun kita perlu mengingat
bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau kita mungkin menyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh, Mazmur 23 itu, wah itu luar biasa. Nyaris aku di jurang maut, nyaris. Tetapi tangan Tuhan mengangkat kita. Dan kalau kita mengingat itu, saya kira tidak ada yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan selain hanya mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kalau bahasa Mazmur, nyaris aku sebetulnya, nyaris begini. Tetapi Allah dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, Dia angkat saya, Dia panggil saya, Dia selamatkan saya, Dia lindungi saya, Dia sembuhkan saya. Waktu saya mengingat sedikit kadang-kadang flashback operasi yang saya alami. Saya tidak tahu bagaimana janjinya Noni dengan petugas. Kalau masuk ke ruang ini 7,5 juta satu malam. Kalau masuk ke ruang ini 10 juta satu malam. Lalu apa perbedaannya, Pak? Kalau yang ini semua sistem elektronik. Kalau ini masih campur manual. Dia tidak mungkin lagi konsultasi sebab hanya dia sendiri. Ya sudah, Pak, ambil yang 10 juta. Satu malam. Tapi kalau saya pikir waktu itu, aduh, seperti sebenarnya kalau saya mati sudah mau mati itu. Pikir saya begitu. Berteriak-teriak dan sebagainya. Tetapi sesudah lewat itu, kadang-kadang kita mudah melupakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita. Mudah. Makanya saya bilang tadi, coba saudara sambil menyanyi, memahami makna kata nyanyian itu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Bahasa saya, nafas kita sudah di sini sebetulnya. Tapi tangan Tuhan, Dia menopang kita. Apakah saudara ingat itu? Itulah makna daripada batu yang disuruh Musa untuk mengambil. Ingat loh, ingat. Salah satu memang yang kita tidak bisa ingkari. Kita adalah pribadi yang sangat mudah melupakan. Waktu kami mengikuti seminar, webinar kemarin, Pak Gubernur berikan ilustrasi. Ditanyalah, seorang guru bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 5 berapa? 6. 10 tambah 10 berapa? 20. Terus, tahu-tahu di dalam berikut 20 kan 20. 30. Oh, guru goblok. Hanya karena salah ngomong dan hanya karena tadinya guru itu baik semua. Baik. Tapi begitu salah satu sedikit, gurunya goblok, bodoh. Kita pun kadang-kadang begitu kan. Perbuatan Tuhan. Hari lepas hari. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Saya tidak tahu, Wasti tadi hanya menyanyi mungkin itu. Tidak mengerti, tiada berkesudahan. Tahu-tahu nanti tanggal 31 Agustus, dia dapat berita dari kampung. Nenekmu berdoa supaya jangan mati, tahu-tahu mati.
Semua kebaikan Tuhan 20 tahun lalu, Tuhan itu omong kosong. Seolah-olah semua jadi tidak ada arti. Ada begitu banyak orang percaya seperti itu. Yang merepotkan lagi, kadang-kadang ada banyak orang suaminya itu digambarkan jelek setengah mati dari awal, dan ada yang baik. Begitu juga kadang-kadang anak-anak, papa saya keras, digambarkan orang tuanya itu jahat dan sebagainya. Nah, bertobat kita lihat dalam hal itu. Jadi dikatakan di situ batu itu untuk memperingati supaya kamu ingat Tuhanmu siapa, Allahmu siapa, siapa yang berbuat perkara besar, siapa yang berbuat perkara yang ajaib. Saya maju yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Disuruh membuat batu yang kedua, tapi tidak perlu diolah dan sebagainya. Apa dikatakan di situ? Batu itu menjadi tempat untuk mempersembahkan persembahan. Saya baca kepada kita, saudara perhatikan di situ. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Itu, saya ulangi, dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Batu yang lain dikatakan tidak boleh diolah lagi, dibuat mezbah korban bakaran, membawa persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saya teringat ini, saya coba hubungkan dulu dengan Kejadian pasal 12. Di sana kita melihat seorang tokoh, kalau saya katakan sudah menjadi pola hidupnya dia, yang perlu kita teladani. Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8 saya baca. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan satu negeri ini kepada keturunanmu. Saudara perhatikan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara boleh baca mulai Kejadian 12 itu. Salah satu saya perhatikan keistimewaan Abraham adalah ini. Di mana dia pergi selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Kemana dia pindah selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman jemaat. Saya tidak tahu juga bagaimana pemahaman kami yang tinggal di kampus. Kalau orang-orang percaya zaman dulu membangun mezbah, apa toh maknanya itu? Saudara perhatikan, di dalam Alkitab mezbah ada 3 komponen yang tidak bisa tidak ada di situ. Apa itu? Mezbah, baru binatang korban yang halal, dan darah yang tertumpah. Dan kalau kita perhatikan mulai daripada Kejadian pasal 3, pasal 4, seterusnya, mezbah itu adalah tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya.
Jadi dikatakan di dalam Ulangan pasal 27, ambil batu dan bangun mezbah, dan kamu persembahkan korban di sana. Jadi bukan hanya mezbah, harus ada korban. Korban itu binatang yang halal, dan binatang itu harus darahnya tertumpah. Kalau saya ingatkan kepada kita, mezbah itu sebenarnya adalah sarana Allah di mana kita dapat berjumpa, di mana kita dapat bertemu dengan Dia, di mana kita dapat bercakap-cakap dengan Dia, di mana kita dapat bersekutu dengan Dia. Itu mezbah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Saudara, kita pun bisa membangun mezbah di dalam hidup kita, dalam diri kita. Saudara perhatikan tadi Abraham, salah satu pola hidupnya dia adalah membangun mezbah, membangun mezbah. Ayo jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada sore hari ini, bangunlah mezbah di dalam hidupmu tiap pagi, tiap hari, sehingga engkau selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau engkau rajin membangun mezbah, itu sebenarnya sudah menjadi satu wujud kenyataan kepada Tuhan. Tuhan, kerinduanku, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Kerinduanku, aku mau diam dekat dengan Tuhan. Jangan saudara berpikir, walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dalam Tuhan, kita tidak ada masalah. Jangan saudara berpikir begitu. Saudara amati murid-murid dari Tuhan Yesus. Tetapi yang paling menonjol sebenarnya bukan itu. Yang paling menonjol, saudara perhatikan perjalanan orang Israel. Tiang awan ada pada siang hari, tiang api ada pada siang hari, terus selama 40 tahun. Pertanyaannya, apakah ada masalah? Banyak. Apakah ada persoalan? Banyak. Apakah ada orang Israel yang main-main kepada Musa? Banyak. Apakah ada orang Israel yang melawan Tuhan? Banyak. Apakah ada yang mati karena melawan Tuhan? Ada. Jadi jangan kita salah paham. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, ada penyertaan Tuhan, membangun mezbah, tidak ada masalah. Oh, salah itu, salah. Salah sekali, salah. Tetapi yang saudara perhatikan, begitu tiang awan dan begitu tiang api, dan selama orang Israel tetap di dalam Ulangan pasal 26 ayat 16, maka mereka mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Jadi jangan saudara pikir selama kita di dalam dunia ini kita tidak menemukan orang-orang yang bengkok. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau saya berkata secara pribadi, murid-murid sekolah kita ada yang bengkak-bengkok, dinasehati tiap malam, dinasehati tiap pagi. Sepertinya tidak kena. Bukan mereka tidak punya kuping, tapi seperti firman Allah, tidak untuk mendengar. Punya mata, punya, tapi tidak untuk melihat. Nah, saudara-saudara, jadi mezbah Tuhan, mezbah korban bakaran, itu dikatakan disuruh Tuhan, ayo bangun mezbah, bangun. Begitupun kita. Begitu perintah Tuhan kepada Musa. Kalau orang Israel sampai di tanah Kanaan, ayo bangun mezbah. Mezbah jangan dibuat kosong. Harus ada korban di situ. Harus.
Tidak boleh tidak ada korban. Dan tidak boleh binatang yang sembarangan. Tidak boleh. Harus binatang yang halal, binatang yang tak bercacat. Sebab kalau sampai mereka membawa binatang-binatang yang cacat, Tuhan pernah bertanya, coba kamu bawa persembahanmu kepada bupatimu, binatang yang buta dan sebagainya. Apakah kamu menghormati dia? Orang Israel, orang Yehuda menjawab, tidak. Loh, kalau bupatimu saja begitu, apalagi Tuhan? Sebab Tuhan sudah jelas berkata, begini loh. Sampai dikatakan kalau orang miskin ini persembahannya, orang lebih kaya begini, dan ada aturan yang jelas. Jadi begitu juga kepada kita yang hadir pada sore hari ini. Batu yang lain kita ambil dan bangun sendiri mezbah korban bakaranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara perhatikan di sini, ada kalimat janji Tuhan, saudara amati. Saya baca kepada kita di situ, Ulangan pasal 27 itu. Saya baca kepada kita. Lalu berbicaralah Musa dan imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Kata-kata ini bukan 1-2 kali diperintahkan Tuhan, bukan. Kata-kata ini berulang kali. Tapi bahasa saya begini, pada hari ini kita mengingat ini. Kita selalu mengingat perbuatan Tuhan. Pada hari ini kita membangun mezbah. Maka Tuhan katakan, pada hari ini juga engkau adalah umatku. Seolah-olah begini ya, bahasanya begini. Iman kita tahun lalu tidak berlaku untuk sekarang. Bahkan kalau saya katakan, maaf loh ya, iman saudara kemarin itu tidak berlaku menolong saudara hari ini. Tidak. Persoalanmu hari ini, kebutuhanmu hari ini, itu hanya dapat ditolong, hanya dapat diatasi imanmu hari ini. Perhatikan ini jemaat. Bisa saja mungkin jemaat 5 tahun yang lalu setia kepada Tuhan. 6 tahun yang lalu begitu saudara mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin bulan yang lalu. Tapi saya peringatkan jemaat. Saya peringatkan kepada kita semua. Untuk menolong persoalanmu hari ini, seolah-olah dapat saya katakan tidak ada gunanya imanmu yang lalu itu. Tidak ada. Imanmu hari inilah yang menolong kamu, yang memberkati kamu. Ingat peristiwa Lazarus. Marta tahu Lazarus akan bangkit. Loh, Tuhan kan sekarang. Marta katakan, Tuhan sudah dikubur, sudah terlambat. Sama dengan Maria, sama. Mereka tidak memiliki kepercayaan hari ini akan ada pertolongan, hari ini akan ada mujizat, hari ini Lazarus akan bangkit. Di satu sisi kadang-kadang kita terlalu memegang-megangkan Maria, seolah-olah imannya Maria itu lebih hebat daripada Marta. Tapi tak kalah menghadapi persoalan podo wae. Jadi saudaraku, jangan saudara bangga. Jangan. Jadi hari ini saudara perlu diberkati Tuhan. Saudara perhatikan, kalau kamu mengingat Tuhan perbuatan hari ini, dan kalau kamu mendirikan mezbah pada hari ini, maka Tuhan pada hari ini engkau adalah milikku. Tuhan kiranya berkati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, ku bawa hidupku sekarang ke mezbah Tuhan.
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, datang jadikan aku Tuhan ku bawa hidupku sekarang. Di mezbah-Mu ku penuhi hatiku sekarang. Agar aku lebih lagi mendengar suara, jadikan aku Tuhan rumah doa, datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku rumah doa, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan datang agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa William berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
sanjung-sanjung nama-Mu, kami agung-agungkan nama-Mu, kami terus mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kembali mengingatkan kami, menasihati kami. Oh, haleluya, haleluya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Bahwa patutlah kami terus membangun mesbah-mesbah doa kami kepadamu. Hanya di dalam Engkau kami mendapat kemenangan. Haleluya, haleluya. Jika kami membangun mesbah di hadapan Tuhan, maka kami layak menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, haleluya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus terus pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan terus memberkati setiap pelayan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu akan melayani di tempat ini. Kami terus berdoa bagi jemaat Maranatha yang mengikuti live streaming di rumah. Biarlah Tuhan terus memeteraikan firman itu sungguh-sungguh dalam hati kami. Ya Tuhan. Menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi jiwa kami. Biarlah hidup kami mampu bertahan di situasi yang akhir-akhir ini. Kami terus berdoa, biarlah firman ini yang dapat mengubahkan kami, menguatkan iman percaya. Puji Tuhan, haleluya. Bertahan di dalam Engkau saja Bapa. Bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Engkaulah yang menjadi gunung batu kami, kota. Haleluya. Kami tidak akan goyah ketika kami membangun mesbah di hadapan Tuhan. Bapakku, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, sangat memberkati kami. Bahwa kami katakan kami sudah diberkati. Oleh sebab itu Tuhan terus pakai kami, Tuhan terus atur seluruh hidup kami, biarlah kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus melakukan setiap kebenaran firman dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami mau tetap di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita persiapkan persembahan kita. Yang menjalankan persembahan bisa cepat maju. Saya bacakan satu ayat. Dua ayat di dalam Amsal Salomo pasal 12 ayat 1 dan 15 berkata demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nanti tolong saudara Susi berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, firman Tuhan yang telah memberkati kami di saat sore hari ini. Itu sangat memberkati dan menguatkan setiap iman kami di dalam Tuhan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan kami, dan biarlah persembahan ini menjadi upah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan, sucikan tangan-tangan kami, dan kami siap untuk mengulurkan tangan untuk korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berdiri semua. Akan
jemaat yang mengikuti ibadah bisa berdiri juga. Kita akan selesaikan ibadah ini. Pengumuman, hari Sabtu tetap ada perumah di depan pastori. Jadi jemaat bisa mengikuti lewat live streaming, dan saya berharap seluruhnya seperti saya barusan di grup, agar jemaat Maranatha tolonglah setia. Walaupun saudara sepertinya memang bukan seperti dilarang pemerintah menutup tempat-tempat ibadah dan sebagainya, tetapi pemerintah tidak berkata berhenti beribadah, tidak. Bahkan sampai dikatakan sholat di rumah dan sebagainya. Jadi jemaat pun diharapkan agar beribadah di rumah, mengikuti apa yang dilaksanakan di gereja melalui live streaming. Tuhan kiranya memberkati. Kalau ada usul saudara dan sebagainya, tolong masukkan di WA saya atau di Japri saya atau di Japri Kenoni. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar itu dalam doa. Hati kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini untuk kesempatan kami datang beribadah. Ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di kampus, maupun anak-anak Tuhan yang setia mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Mari Tuhan, Engkau tilinglah keberadaan kami masing-masing, dan biarlah Tuhan Engkau akan senantiasa memberkati kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada sore hari ini. Pakailah mereka semua senantiasa setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami sore ini, biarlah tetap ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu bersama dengan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami Tuhan, baik yang ada di kampus dan begitu juga yang ada di rumah. Sesudah selesai ibadah ini, semua berkata, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita. Kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga. Kasih sayang yang ajaib, kasih yang menyelamatkan dari Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus memberkati kita dari sore hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih
Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah. Selamat malam sampai hari Sabtu dan hari Minggu.